itu ka dieu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi aidi syuban. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'd. Dewan juri yang sangat saya hormati, rekan dan rekanitas perjuangan yang sangat saya banggakan, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, syarat dengan cita-cita, dan penuh romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pandangan masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walau banyak jerawat tapi tidak gawat, karena masih ada obat di toko-toko terdekat. Dengan demikian hadirin, pantas jika para pemuda merupakan salah satu penentu maju mundurnya suatu negara, sebab terbukti sejak dahulu kala sampai sekarang sesuai fitrahnya. Pemuda merupakan penerus laku, pemegang estafeta perjuangan terhadap bangsanya. Untuk mengoptimalkan eksistensinya tersebut, para pemuda kita harus memiliki figur pemuda yang dapat berperan terhadap bangsa, negara maupun agamanya. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang Ashabul Kahfi sebagai tauladan bagi generasi muda. Kita awali dengan sebuah kisah yang terukir dalam bingkai surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, dan sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kemudian kami tambahkan mereka petunjuk. Dengan demikian hadirin, ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Tuhan. Isi beritanya merupakan kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu Abbas dalam Tanwirul Mikmas menceritakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Dicyanus, raja yang zalim, bisa membunuh rakyatnya yang tidak mau menyembah berhala. Pada waktu itu, hiduplah beberapa orang pemuda bersikeras menyebarkan agama baru yang berbeda dengan keyakinan penguasanya. Pada waktu itu, mereka dikejar-kejar untuk dibunuh oleh para pengikut yang setia kepada raja zalim tadi. Berlindunglah mereka di sebuah gua untuk menghindari ancaman dan jeratan raja zalim tadi. Kemudian tertidurlah mereka hingga beberapa ratus tahun dan selamat dari ancaman hukuman mati. Hadirin, gerangan apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Ashabul Kahfi merupakan uswah terutama bagi generasi muda kita yang harus diikuti. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman yang teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalangkan tanah daripada hidup bercerminkan bangkai. Hadirin, rekan dan rekanita yang sangat saya banggakan, para pemuda seperti Ashabul Kahfi inilah yang diharapkan dapat menjadi pelopor-pelopor pembangunan, bukan sebaliknya. Karena kemerdekaan yang kita alami sekarang ini bukan hadiah dari Belanda, bukan kado dari Jepang, bukan turun begitu saja laksana
turunnya embun di waktu malam, bukan hadirin, tapi dibangun di atas untayan air mata, isak tangis, genangan darah, cucuran keringat, serta petir perjuangan para pemuda terdahulu kita, yang kadang-kadang mereka gugur di medan laga, hingga tidak sempat merasakan nikmatnya kemerdekaan ini. Oleh sebab itu, kita sepakat bahwa pemuda yang baik adalah pemuda yang bukan hanya memakan, merasakan, menyantap hasil jasa orang lain, bukan hadirin. Tapi pemuda yang baik adalah pemuda yang pintar menanam jasa untuk orang lain, untuk umat di 1000 tahun yang akan datang. Hadirin, akan bagaimana nasib Indonesia? Akan bagaimana nasib Garut? Dan akan bagaimana nasib bangsa dan agama kita ini? Kalian dan kita, generasi muda, sebagai jawabannya. Untuk itu, giatlah bekerja, tekunlah berusaha, tuntutlah ilmu, carilah kekayaan, hindari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, jauhkan obat-obatan terlarang dan minuman keras, kuasailah teknologi, karena itu yang akan menjadi bekal di hari tuamu. Sebab apabila kita generasi muda cuma leha-leha, hidup cuma angkin dan nongkrong di pinggir jalan, maka sumber daya alam yang melimpah ini akan dieksploitasi oleh orang lain. Hutan kita akan ditebang oleh Jepang, lalu kita akan dikuras oleh Amerika, dan kekayaan lainnya akan dibawa oleh Belanda. Makanya saya berpesan, janganlah menjadi penonton di lapangan sendiri, janganlah menjadi tamu di rumah sendiri, dan janganlah menjadi gembel dan gelandangan di ladang dan sawah sendiri. Karena di tangan kitalah kemajuan dan kemunduran bangsa ini. Lalu, bagaimanakah agar para pemuda kita memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, sekaligus kemajuan bangsanya? Tidak lain, orang tua harus bisa mengarahkan anak-anaknya untuk memilih keinginannya, baik dalam hal menuntut ilmu ataupun beraktivitas dan berkarya sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Dengan kata lain, hadirin, harus diadakan pembinaan generasi muda yang mengikut sertakan berbagai unsur-unsur. Pertama, keluarga merupakan sekolah yang paling utama dan pertama, dengan figur sentral ayah dan ibu. Kedua, lingkungan sekolah yang representatif, sehingga anak-anak bisa terhindar dari pergaulan yang tidak baik. Ketiga, lingkungan masyarakat yang baik, hingga anak-anak bisa terhindar dari pergaulan yang tidak baik. Dengan demikian, hadirin, dari uraian tersebut, secara sederhana dapat saya simpulkan bahwa pemuda Ashabul Kahfi merupakan salah satu pemuda yang harus diikuti oleh para pemuda kita. Sesudah alam ini merdeka, perjuangan para pemuda sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan jalan beraktivitas dan berkarya sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Astagfirullah min qaulin bila amalin, laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi, amartuka khairal lakin maktamartu bihi, wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi, undur makila wala tandur mankola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi